Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Haryono melanjutkan menerangkan pembelajaran sejarah hubungan peminatan di kelas 11 IPS. Karena itu ya perhatikan baik-baik penjelasan saya ini tentang sejarah nasionalisme Cina. Sejarah nasionalisme Cina di sejarah negeri Cina atau RRC setelah Perang Dunia Kedua, perang saudara Cina antara Partai Komunis Cina dan Kuomintang berakhir pada tahun 1949. Dengan pihak komunis menguasai Cina daratan dan Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada tahun 1909, Mao Zedong memproklamasikan Republik Cina dan mendirikan sebuah negara komunis. Para pendukung era Mao Zedongisme yang terdiri dari kebanyakan rakyat Cina miskin dan lebih tradisional atau nasionalis dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme Cina, yang mengatakan bahwa di bawah Mao Zedong persatuan dan kedaulatan Cina dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade berakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan yang mereka percayai setelah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan itu sangat penting dalam mempercepat perkembangan Cina dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu-ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao Zedong. Meskipun begitu, para kritikus rejim Mao Zedong yang terdiri dari mayoritas analis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat Cina, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka pemikirannya, yang mengatakan bahwa pemerintah Mao Zedong membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat dan yakin bahwa kampanye seperti lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaannya berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Cina. Lompatan jauh ke depan pada khususnya mendahului periode kelaparan yang besar di Cina. Menurut sumber-sumber berita yang dapat dipercaya mengakibatkan kematian 45 juta orang. Banyakan analisis Barat dan Cina mengatakan ini disebabkan lompatan jauh ke depan, namun Mao Zedong dan lainnya mengatakan ini disebabkan musibah alam. Ada juga yang meragukan angka kematian tersebut atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai-shek. Pada awal tahun 1960-an, Mao Zedong mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Kongres Cina. Rakyat nasionalis melantik yaitu Shao Qiu sebagai pengganti Mao Zedong. Mao Zedong tetap menjadi ketua partai, namun lepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Xiu Shaokui dan Xiaopui dan lainnya yang memulai reformasi keuangan pada tahun 1966. Mao Zedong meluncurkan revolusi kebudayaan yang dilihat lawannya termasuk analis Barat dan banyak remaja Cina kala itu sebagai balasan
terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu. Namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah angka yang asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruh lainnya dari masyarakat Cina. Kekacauan timbul, namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan yaitu Zhou Enlai, di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya setelah kematian Mao Zedong. Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao Zedong, Jiang Qing beserta rekan-rekannya kelompok 4 yang telah mengambil alih kekuasaan negara ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Sejak itu pihak pemerintah telah secara bertahap dan telah banyak melunakkan yaitu kontrol pemerintahan terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya dan telah memulai perpindahan ekonomi Cina menuju sistem berbasis pasar. Para pendukung reformasi keuangan biasanya rakyat kelas menengah dan memperhatikan yaitu kehidupan rakyat. Yang beraliran kiri, tengah, dan kanan menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor. Terciptanya kelas menengah khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan yang kini merupakan 15% dari populasi. Standar hidup yang kian tinggi diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada gross national product per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca tulis dan jumlah produksi beras dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa. Para pengkritik reformasi ekonomi biasanya masyarakat miskin di Cina dan pemerhati rakyat kecil yang beraliran kiri menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang jadi pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien. Serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima akibatnya mereka percaya bahwa budaya Cina telah dikorupsi. Rakyat miskin semakin miskin dan yang terpisah dan stabilitas sosial negara semakin terancam meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme. Partai Komunis Cina tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya. Seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan. Menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpercaya oleh perbedaan kelas dan permusuhan yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik dan hukum yang terbatas. Para pengkritik umumnya minoritas dari rakyat Cina. Para rakyat pelarian Cina di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional. Dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan tercipta sebuah negara polisi yang menimbulkan rasa takut. Cina mengadopsi konstitusi yang kini digunakan pada tahun 1982. RRT atau Cina adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah dan geografis yang dikenal sebagai Cina. Sejak didirikan pada 1909, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis Cina.
sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis. Kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak 3 dasawarsa yang lalu. Walaupun bagaimanapun pemerintahan masih mengawasi ekonomi secara politik, terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintahan dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai, yaitu dengan proses runtuhnya dinasti Manchu mulai pertengahan abad ke-17. Cina berada di bawah kekuasaan dinasti asing, yakni dinasti Manchu, di bawah pemerintahan Kaisar Kangxi tahun 1722 dan Qianlong tahun 1796. Cina mengalami masa kejayaan. Akan tetapi setelah meninggalnya kedua kaisar tersebut, dinasti Manchu berangsur-angsur mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Munculnya perang candu. Perang dalam negeri, pemberontakan maupun invasi negara asing yang terjadi nyaris berentetan dalam kurun waktu 100 tahun sebelum kejatuhan dinasti Qing. Rentetan diawali dengan kekalahan dinasti Qing pada Perang Candu yang pertama tahun 1839 sampai 1842. Yang sebelumnya didahului trade imbalance antara kerajaan Inggris dengan dinasti Qing. Kerajaan Inggris berusaha menyiasati kerugian dengan memperdagangkan candunya yang akhirnya menjadi nama militer konflik terbuka antara dua kekuatan ini. Sebagai pecundang menurut perjanjian Nanking, pemerintah Qing diharuskan membayar total 21 juta dolar dan dikenakan bunga 5% per tahun jika tidak mencicil tepat waktu, termasuk juga menjadikan Hong Kong sebagai koloni kerajaan Inggris. Perang Candu yang pertama berakhir hanya untuk disambung dengan pemberontakan Taiping tahun 1864 yang semakin melemahkan dinasti Qing. Untuk diketahui, ini adalah perang dengan korban terbanyak untuk abad 19. Pemerintahan Kaisar Chiang Feng tahun 1861 bahkan didominasi oleh pemberontakan ini. Sang kaisar tidak memiliki cukup umur untuk menyaksikan pemberontakan ini ditumpas tuntas. Perang seakan-akan melepas rindu dengan dinasti Qing. Dalam kurun waktu pemberontakan Taiping, muncul pemberontakan lain seperti pemberontakan Pantai 1873 dan pemberontakan Dungan 1877. Tak ketinggalan juga Perang Candu yang kedua tahun 1850. Walaupun pemberontakan demi pemberontakan bisa ditumpas, tapi kondisi dinasti makin lemah. Kondisi Qing lagi-lagi harus membayar kerugian perang karena lagi-lagi kalah pada Perang Candu yang kedua. Salah satu yang harus dipenuhi pada perjanjian Tianjin adalah harus membayar 2 juta tael kepada masing-masing kerajaan Inggris dan Perancis. Selain itu harus membayar yaitu 3 juta tael untuk kerugian pedagang Inggris. Ganti rugi terbesar diwajibkan perjanjian Shimonoseki setelah dinasti Qing kalah dalam perang Sino-Jepang tahun 1819 sampai 1895, yaitu atau sama dengan 13.600 ton batangan perak. Ini senilai sekitar yaitu 510 juta yen, setara dengan 6,4 kali pemasukan pemerintahan Jepang saat itu. Belajar dari kekalahan itulah langkah yang diambil dinasti Qing setelah melihat kenyataan bobroknya kekuatan mereka saat menghadapi pemberontakan Taiping dan 2 kali
perang Candu. Tak lama setelah Kaisar Tongji naik tahta untuk menggantikannya. Ya, demikianlah itu yang perlu saya sampaikan sementara tentang sejarah perkembangan nasionalisme di Cina. Nanti disambung pada pertemuan yang akan datang bila mana ada kekurangan dan kekalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.